Indri Apriani, calon CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Patimuan 01. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Angkit Rianjani. Beliau adalah guru SD Negeri Patimuan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Syukur alhamdulillah nih Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, sebelum Ibu besok akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Iya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Dan kenapa kita hari ini melakukan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap lagi ya. Ada beberapa Ibu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Ibu itu besok akan melaksanakan pembelajaran kelas berapa Ibu? Besok saya akan melaksanakan pembelajaran untuk kelas 4. Kelas 4, iya. Tujuan pembelajarannya apa saja Ibu? Tujuan, jadi untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu kan itu IPAS ya. Nah itu tujuannya itu jadi melalui pembelajaran yang besok dilakukan itu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, mengetahui informasi dan menjelaskan manfaat dari keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Gitu. Baik. Jadi itu ya tadi tujuan pembelajarannya ya, kaitan pembelajaran dengan mapel IPAS ya. Iya. Iya. Kemudian bagaimana area perkembangan yang ingin Ibu capai? Area perkembangan yang ingin saya capai itu saya ingin peserta didik saya itu nanti akan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga untuk kedepannya proses pembelajaran yang akan dilakukan itu bukan hanya mendengarkan guru saja, tapi siswa juga mampu untuk berpendapat atau tidak malu untuk bertanya kepada guru. Sangat luar biasa sekali ya. Kemudian rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu kira-kira menggunakan strategi apa, model-modelnya bagaimana? Untuk strateginya saya menggunakan strategi belajar diskusi kelompok. Jadi nanti diharapkan setiap kelompok dari peserta didik itu nanti masing-masing dari mereka mampu untuk atau terbiasa akhirnya nanti untuk mengajukan pertanyaan dan juga untuk berpendapat. Lanjut ya Ibu. Kemudian saya ingin bertanya lagi Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan baik dari strategi, model maupun media? Untuk strateginya saya itu menggunakan strategi belajar berdiferensiasi dan KSE. Kemudian saya juga sudah memetakan peserta didik berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Kemudian metode yang saya gunakan itu metode diskusi kelompok. Nanti saya berharap melalui diskusi kelompok peserta didik itu mampu untuk mengajukan pertanyaan dan berpendapat. Kemudian juga ada tanya jawab dan juga penugasan. Gitu. Kemudian untuk medianya kami menggunakan gambar-gambar, video, juga ada PowerPoint supaya lebih menarik ke anak-anak ya. Kemudian untuk waktu akan dilaksanakan kapan? Iya, untuk waktunya dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 16 Mei 2020. Baik, jadi besok saya akan melaksanakan supervisi kelas ke Ibu ya. Nah, saya juga nantinya besok akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika pembelajaran besok. Sebelum kita akhiri, apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Sebetulnya saya lebih termotivasi, lebih bersemangat juga. Mungkin nanti saya juga akan lebih mempelajari ini lebih lanjut lagi supaya apa yang akan saya laksanakan besok itu proses pembelajaran itu bisa berjalan maksimal, jadi bisa bermanfaat juga untuk peserta didik saya.
kasih Ibu atas waktunya ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan besok untuk kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, ya sampai berjumpa kembali ya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sukses besok. Sudah semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Guru mau minta kalian untuk berdiri dulu ya. Nanti kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Oke. Tiga. Garuda Pancasila. Semuanya nyanyi ya. Garuda Pancasila, Aku mendukungmu. patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi makmur. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Silahkan duduk lagi. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat nggak? Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Oke, Bu Guru mau tanya dulu. Kira-kira kalian ini saat ini perasaannya gimana? Gembira. Ada yang sedih nggak? Ada yang sedih nggak? Ada yang lagi tadi marah-marah nggak? Nggak. Ada yang habis nangis nggak? Iya, berarti semuanya happy ya. Nah, nanti Bu Guru juga mengharapkan selama kita belajar, kalian selalu dalam keadaan yang gembira, yang senang, sehingga apa yang mau Bu Guru ajarkan nanti bisa diterima sama kalian dengan baik, ya. Oke, Bu Guru mau tanya lagi nih. Di Indonesia ini kan ada banyak banget agama ya. Kalian tahu nggak agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ada berapa? Ada berapa coba? Ada 6 ya. Apa saja? Buddha, Hindu, Konghucu. Iya, kalau tempat agama tempat ibadahnya masing-masing
Agama tempat ibadahnya sama enggak? Enggak ya. Kalau tempat ibadahnya apa saja? Masjid. Terus? Gereja. Apalagi? Pura. Terus? Wihara. Terus? Kelenteng. Nah, untuk gereja itu ada gereja Katolik, ada gereja Kristen. Karena agama Katolik sama agama Kristen itu sama-sama tempat ibadahnya namanya gereja. Nah, terus itu kan tadi keberagaman agama yang ada di Indonesia ya. Ada juga selain keberagaman agama, ada itu yang namanya keberagaman budaya. Kira-kira kalian tahu nggak keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu apa saja? Budaya. Contohnya apa? Ada yang tahu tarian khas Jawa Tengah? Tahu nggak? Kalau makanan khas Jogja, ada yang tahu nggak? Apa? Ya, gudeg juga ya, gudeg. Kalau rumah adatnya Jawa Tengah, tahu nggak namanya? Joglo, iya. Nah, masing-masing daerah itu memiliki ada yang rumah adat, tarian, makanan, terus apa lagi? Pakaian adat, terus apa lagi? Senjatanya, tradisinya itu setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalian tahu nggak kenapa Indonesia itu memiliki macam-macam keberagaman? Kenapa di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera pakaian adatnya beda? Sama orang Irian Jaya kenapa makanannya berbeda? Kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, Bu Guru kasih tahu ya, karena negara Indonesia itu negara yang terdiri dari berbagai atau banyak pulau. Nah, pulau-pulaunya itu kan terpisah ya. Yang memisahkan itu apa? Laut, iya. Jadi pulaunya banyak tapi terpisah-pisah. Nah, dari pulau yang Sabang sampai ke Merauke itu kan mempunyai keadaan alam yang berbeda-beda. Makanya apa? Timbul keanekaragaman di Indonesia. Mau belajar tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Di mana tujuan pembelajaran kali ini Bu Guru harapkan nanti kalian itu dapat mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Kemudian dengan mengamati video, nanti anak-anak bisa mengetahui informasi mengenai keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Terus yang ketiga, nanti kan kita mau kerja kelompok nih. Jadi melalui kerja kelompok, kalian itu mampu menjelaskan manfaat dari keberagaman sosial dan budaya Indonesia, ya. Nah, kita mulai ya. Nanti Bu Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Bu Guru bagi saja langsung. Nanti yang Bu Guru sebutkan tolong langsung merapat ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti di sini kelompok 1, ya. Di sana kelompok 2 dan di sini kelompok 3, ya. Kelompok 1 itu ada Alan, Akila, Dani, Alfa, Naura, Wulan, Yusuf, Gading, sama Yofi. Jadi ada 9 anak. Pindah ke sini ya, kelompok 1. Terus kelompok 2, Anaksa, Bana, Agung, Agnia, Alin, Kairin, Zahra, sama Sera. Di sana kelompok 2. Terus kelompok terakhir ya, sebelah sini sisanya ada Kaila, Najwa, Naila, sama Riana. Kurang? Tempat duduknya kurang? Ambil sana, ambil.
Nah, Bu Guru bagikan ini ya, nanti kalian amati ya. Kalian amati. LKPD sama. Nih, nanti kalian kan kalau nanti kan suruh maju, nanti kalian bacakan yang nomor 3. Ya, nomor 3. Terus untuk kelompok 2, nanti kalian amati PowerPoint yang di depan ya. Siapa salah satu pencet-pencet ini? Siapa? Nih, yang dipencet yang bawahnya. Ya, yang bawahnya. Terus ini LKPD-nya. Nanti kalian kan kelompok 2. Nanti yang ini ya. Ya, diskusikannya yang ini. Ya. Nama iya. Nanti silahkan diamati ya gambarnya. Kemudian yang kelompok pertama, nanti kalian lihat video. Kamu geser ke sini ya biar lihat ininya. Nah. Bentar dulu. Nah. Terus ini LKPD-nya, nanti kalian tulis jawabannya ya di sini. Siapa yang mau nulis siapa? Harus ada yang nulis ya. Ini ya. Nanti yang nomor satu nggak apa-apa. Nanti kan maju suruh dipresentasikan. Cuma maju suruh dibaca aja. Nih ya, sini aja. Nomor satu aja. Jawabannya. Perhatikan ininya dulu. Diamati gambarnya. Nanti untuk menjawab pertanyaannya ini. Cuma kan di sini udah ada ya. Diamati saja dulu. Ini buat ini, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, digeser. Kamu mengamati yang ada di depan sana. Ini pencet. Nih, pencet yang ini ya. Nah, pencet lagi. Nanti kan keluar lagi. Tuh. Tuh. Ya, pencet. Semuanya memperhatikan ya di sana. Sambil dibaca. Dibaca aja dulu, dibaca. Nanti kalau kira-kira udah selesai, pencet lagi. Itu kan banyak slide-nya. Nggak cuma satu itu. Kenapa? Kenapa? Oh, nggak ada suara. Apa nggak kedengeran? Udah cukup kali lah. Mana sih tadi? Udah full. Sini nggak ada yang ini. Kayak gini aja. Ini bunyi nggak? Ada suaranya nggak? Sedikit banget. Nah, sedikit. Mana sih ini udah full 100 tuh. Udah full 100. Ini yang keras, tapi di sini nggak. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting sambil dibaca-baca ya.
Udah digeser lagi kalau itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ditulis ya, di buku aja nggak apa-apa. Salah satu yang nulis. Yang berarti kamu yang ini. Nomor 3. Nomor 3. Iya ini. Nanti kan dipresentasikan ke depan. Nama makanan tradisional ini. Ya. Tulis jawabannya, tulis salah satu. Iya. Diamati, berarti kalian itu makanan tradisional. Coba mana makanan tradisional di sini? Ini sama mana? Nih, contohnya ada 2 di sini ya. Nanti salah satu nulis ya di buku tulis. Berarti yang nomor ini. Alat musik tradisional ditulis ini, nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau nulis? Salah satu, ya udah. Udah dilihat? Kalau udah dilihat, geser lagi. Oh, udah habis. Udah habis. Masih tuh. Ya, dijawab. Tapi nanti ditulis di buku ya. Iya itu, nomor 1 ditulis. Yang mau nulis di buku siapa? Yang mau nulis di buku siapa? Ditulis di buku juga. Di buku aja langsung. Gimana? Ini ditulis semua aja nih. Ini sampai yang nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu saja. Ya. Siap. Mana sih ya? Oh ini. Kaila, Najwa, Naila, Riana ya. Nanti kan salah satu dari kalian mempresentasikan di depan. Iya, baca yang nomor 3 itu berarti ya. Nah, itu siapa nanti yang mau baca? Kalau kamu, ya udah. Oke. Nanti siapa yang mau baca di depan? Siapa yang mau baca di depan? Syera? Ya udah. Syera. NTT gitu. Ya nggak apa-apa, so asal nanti tahu. Jangan bingung. Nanti siapa yang mau presentasi di depan? Yang mau presentasi di depan siapa? Yang mau bacakan? Akila, ya.
Hmm? Iya, itu nanti dibaca semuanya. Nomor 1, nama agama dan tempat ibadahnya, kayak gitu. Udah apa belum itu? Udah semua, Pak? Ya. Sudah selesai belum? Sudah? Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, coba Bu Guru minta tolong dipresentasikan ke depan apa hasil dari yang kalian sudah amati ya. Siapa kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 3, silakan maju semua ya, sini, di bawah semua. Kelompok lain tolong perhatikan dulu ya, sini, di sini. Yang mau ngomong siapa? Oh, sana, depan sana. Sambil dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil Mempresentasikan. Nama makanan tradisional. Yang Gudeg keras ya. dari Yogyakarta, rendang dari Sumatera Barat, kerak telur dari Betawi, pempek dari Palembang, papeda dari Papua. Sudah? Sudah. Gimana kelompok lain? Betul nggak yang dijelaskan kelompok 1? Ini ada gudeg dari mana? Yogyakarta, rendang dari Sumatera Barat, kerak telur dari Betawi, pempek dari Palembang, sama papeda dari Papua, ya. Sudah betul belum kira-kira? Sudah? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 3 ya, maaf, kelompok 3, lupa Bu Guru. Kelompok 3 silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Terus, kelompok mana lagi yang mau? Ya, Agnia, kelompok 2 ya, sama Syara. Ya mau mundur. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nama alat musik tradisional. 1. Alat musik angklung dari Jawa Barat. 2. Alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. 3. Alat musik gamelan dari Jawa Tengah. Alat musik tifa dari Papua. Alat musik kolintang dari Kalimantan Timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya kelompok pertama dan kelompok 3? Sudah betul semua yang disebutkan kelompok 2? Betul sudah? Oke, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, kelompok 2 silahkan duduk kembali. Yang terakhir. Akila.
Sini ada yang sebelah sini. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya, tapi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kayaknya di situ, Okta. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kita. Agama Islam tempat ibadah masjid. Agama Kristen tempat ibadah gereja. Agama Buddha tempat ibadah wihara. Agama Hindu tempat ibadah pura. Agama Katolik tempat ibadah gereja. Agama Konghucu tempat ibadah kelenteng. Sekian dari saya. Sekian dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Sudah betul semua? Oke, tepuk tangan lagi buat kelompok 1 ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk hasil dari diskusinya semuanya sudah bagus ya, sudah benar. Kemudian kita tepuk semangat. Masih semangat? Oke, kita bahas bersama ya. Jadi keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, ada kesamaan ciri khas yang membedakan antar suku. Itu bisa dilihat dari ciri fisiknya, itu yang pertama. Yang kedua itu dari bahasanya, dari adat istiadatnya, dari keseniannya. Contohnya nih dari bahasanya. Orang Papua sama orang Jawa bahasanya sama nggak? Enggak ya, beda ya. Terus orang Sumatera sama orang Jogja bahasanya sama atau beda? Beda. Nah, itu salah satu yang membedakan antar suku ya. Jadi memiliki ciri fisik yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat istiadat serta kesenian juga yang berbeda. Selanjutnya, selain keberagaman itu, yang kedua ada keragaman agama di Indonesia yang tadi sudah kita sebutkan ya. Yang pertama agamanya apa? Islam. Tempat ibadahnya apa? Masjid. Terus yang kedua? Tempat ibadahnya apa? Gereja. Yang ketiga? Katolik. Tempat ibadahnya? Gereja juga. Selanjutnya ada? Hindu apa? Tempat ibadahnya? Pura. Terus? Buddha. Tempat ibadahnya? Yang terakhir? Tempat ibadahnya? Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Oke. Selain itu juga ada keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama tadi ya sudah Bu Guru contohkan, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu digunakan sebagai alat komunikasi suku bangsa di suatu daerah. Kalau misalkan kalian orang Jawa, ada yang bahasanya Sunda di sini? Ada yang ngobrolnya suka pakai bahasa Sunda nggak? Ada ya, kita anggap saja semuanya pakai bahasa Jawa. Kalian kalau ngobrol sama orang Papua pakai bahasa Jawa, kira-kira orang Papua tahu nggak? Enggak. Orang Papua ngomong sama kalian pakai bahasa Papua, kalian ngerti nggak? Enggak. Nah, makanya di Indonesia itu walaupun bahasa daerahnya masing-masing, tapi kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang fungsinya nanti kalian bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan atau antar suku daerah ya, jadi nggak bingung lagi karena bahasa Indonesia itu bahasanya sama dimanapun ya. Terus yang kedua
Ada pakaian adat. Nah, pakaian adat itu biasanya digunakan saat upacara adat. Nah, contohnya itu tuh, ada dari mana ya itu? Salah satunya itu dari Papua ya. Namanya apa kalau dari Papua? Konghucu. Kalau Konghucu kan agama Koteka. Pernah dengar Koteka? Itu barusan ya Bu Guru bilang. Kalau dari Jawa apa? Kebaya. Nah, sekarang lagu daerah. Lagu daerah itu menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Jadi seperti bahasanya. Jadi lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah ya. Terus lagi ada senjata tradisional. Senjata tradisional itu senjata tajam yang digunakan sebagai pelengkap pakaian adat dan pertunjukan tari tradisional. Nah, ada yang tahu itu apa? Keris. Iya, beberapa wilayah di Indonesia itu memiliki senjata yang sama, yaitu keris. Selain keris, apa lagi yang kalian tahu? Ada yang namanya rencong. Rencong itu dari Aceh. Ada lagi yang namanya golok, tahu golok? Yang suka dipakai buat itu, yaitu biasanya itu golok itu berasal dari Banten. Nah, selain kalau keris itu kalian taunya dari mana? Yang suka pakai kayak gitu biasanya orang mana? Orang Jawa ya. Kalau pakai pakaian adat, terutama yang laki-laki pasti ada kerisnya. Ya, selain dari Jawa, keris itu juga ada yang berasal dari Bengkulu, ada juga yang dari Jambi. Selanjutnya ada tari tradisional, yaitu gerak tari tradisional yang menceritakan kisah atau kebiasaan masyarakat di daerah tertentu. Contohnya, tari serimpi itu berasal dari Yogyakarta. Terus kalau dari Bali, tahu nggak tari apa? Apa namanya? Yang cek 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 kayak gitu apa ya? Tari kecak. Ada lagi namanya tari legong. Itu dari Bali. Terus tari yang bawa-bawa piring? Tari piring itu dari Minangkabau. Nah, terus ada lagi alat musik tradisional. Nah, itu dimainkan dengan berbagai cara. Ada yang ditiup, dipukul, digoyangkan, digesek. Kalau yang digoyangkan apa contohnya? Apa? Angklung. Kalau yang ditiup? Ya. Terus contohnya apa lagi? Kalau angklung itu dari mana ya? Dari Jawa Barat. Ada lagi yang namanya kolintang, itu dari Sulawesi Utara. Nah, itu alat musik tradisional. Nah, dimainkan sebagai pengiring tari tradisional atau pertunjukan daerah. Tuh contohnya sasando. Dari mana sasando? Nusa Tenggara Timur. Iya. Terus ada lagi rumah adat. Biasanya itu menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di suatu daerah. Itu rumah adat apa itu? Riau. Namanya apa? Selaso Jatuh Kembar. Apa lagi tuh? Tongkona. Dari mana? Toraja. Terus ada gadang dari Sumatera Barat. Terus ada lagi rumah panggung. Rumah panggung itu berarti gimana? Rumahnya tinggi ya. Itu biasanya dari daerah Kalimantan. Oke. Ada juga makanan daerah. Nah, dikonsumsi secara turun-temurun sebagai makanan sehari-hari atau disajikan saat acara adat. Nah, memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dengan daerah lain. Apa itu?
Papeda dari Papua. Terus? Rendang dari Sumatera Barat. Tapi kalian kalau pengen makan rendang harus ke Sumatera Barat nggak? Enggak. Kalau mau makan papeda harus ke Papua nggak? Enggak ya. Sekarang semua makanan tradisional itu bisa didapatkan dengan mudah karena sekarang sudah banyak yang jualan makanan tradisional ya. Nggak kayak zaman dulu nih, rendang cuma ada di Sumatera Barat. Sekarang di warung Padang juga ada rendang ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Itu makanan daerah. Kemudian ada pertunjukan tradisional. Nah, itu digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya di suatu tempat. Kalau itu gambar apa itu? Wayang. Wayang itu berasal dari mana? Jawa, ya. Terus, selain wayang apa lagi? Tadi yang dari Bali, apa ya? Tari apa tadi? Itu juga termasuk pertunjukan tradisional. Terus yang dari Jakarta yang biasanya orangnya lucu-lucu, lenong. Tahu? Yang dari Betawi. Onde-onde, bukan onde-onde. Ondel-ondel maksudnya. Iya, itu ada yang namanya lenong yang isinya itu cuma ketawa-ketawa gitu, ya, komedi. Itu dari Betawi. Terus ada tradisi. Tradisi itu dilihat dari budaya, cara berpakaian, kepercayaan, makanan daerah, dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, Bu Guru ada beberapa contoh tradisi nih. Di Yogyakarta ada yang namanya tradisi Grebeg Syawal. Grebeg Syawal itu dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sana itu orang-orangnya bikin gunungan, tahu gunungan? Kayak gini, nanti diarak, ya, gunungannya isinya itu hasil bumi, hasil pertanian, ya, ada buah-buahan, sayuran. Nah, nanti kalau udah sampai di suatu tempat, gunungannya itu akan diperebutkan sama orang-orang. Nah, ada lagi nih tradisi yang cukup seram ya. Ada tradisi dari Papua, yaitu tradisi potong jari. Wah, kenapa ya potong jari? Nah, jadi di sana tuh ada tradisi di mana setiap mereka kehilangan satu orang anggota keluarganya, dalam hal ini tuh karena keluarganya itu ada yang meninggal, mereka itu akan memotong jari mereka. Nah, itu dilakukan sebagai rasa kesedihan mereka. Jadi setiap ada yang meninggal, mereka potong jari satu. Kalau keluarga itu keluarga dekat, ya. Serem nggak? Serem ya. Terus ada lagi dari Toraja, Sulawesi Selatan. Namanya tradisi Manene. Itu tradisi, jadi kalau di sana itu, kalau orang meninggal itu nggak dikubur, tapi diawetkan, dibalsem, ya, biar jadi kayak mumi kayak gitu. Terus nanti jenazahnya ditaruh di tempat yang tinggi, ya, di tebing. Nah, nanti setiap 3 tahun sekali mereka mengadakan tradisi di mana jenazah itu diturunkan buat dibersihkan, diganti bajunya, didandani, kayak gitu. Itu tradisi dari suku Toraja. Nah, tradisi ini sudah terkenal di kalangan wisatawan. Jadi nggak cuma untuk tradisi mereka, tapi juga sering ditonton oleh banyak wisatawan. Ya. Nah, itu dia keragaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya adalah Indonesia itu negara apa tadi? Kepulauan. Ya, kepulauan tapi tidak jadi satu. Maksudnya mereka terpisah-pisah. Yang memisahkan apa? Laut. Nah, pulau-pulau di Indonesia itu terpisah satu sama lain. Letak pulau yang terpisah ini yang menyebabkan perbedaan budaya. Nah, penyebabnya karena setiap pulau yang kita miliki itu, yang di Indonesia itu memiliki keadaan alam yang berbeda. Nah, tapi
Tapi keberagaman yang ada di Indonesia itu, kira-kira sikap kita itu bagaimana dengan keragaman yang ada di Indonesia? Kalau kita membanding-bandingkan, bener nggak? Misalkan nih, itu orang di suku itu kok orangnya kayak gini. Kalau yang di suku lain, orangnya beda lagi. Itu bagus nggak kalau dibanding-bandingkan kayak gitu? Enggak ya, keberagaman itu, beda-beda itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Tapi justru, apa? Justru keberagaman itu harus kita satukan dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbeda-beda itu bukannya kita terpecah belah, tapi justru kita menjadi satu. Oke. Oke, sekarang kalian kerjakan asesmennya ya. Nama kelas jangan lupa ya diisi. Nama kelas jangan lupa diisi ya. Nama kelas jangan lupa diisi, ada nomor absen juga. Pas banget ini. Ada yang kurang? Udah pas semua? Udah, alat musik. Ya. Ayo dikerjakan. Nggak dicontek enggalan. Ini masih kosong kenapa? Apa sih? Budaya. Masa. Ya itu keberagaman. Apa tadi? Pakaian adat. Terus yang kayak gitu-gitu. Makanan. Ya. Mana ada yang nggak tahu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 3 itu, yang kayak tarian daerah, makanan, alat musik, tadi ya tuh. Sudah selesai belum? Sudah? Ini ambil ya.
Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah semua ya? Oke. Ya, Bu Guru sudah mengamati hasil asesmen dari kalian. Ini hasilnya baik ya, karena kalian berarti sudah mampu mengidentifikasi, sudah mengetahui informasi, juga sudah mampu menjelaskan tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia, seperti yang baru saja kita pelajari. Nah, gimana perasaan kalian hari ini? Seneng nggak belajar ini? Senang. Kira-kira gampang nggak mempelajari budaya Indonesia? Gampang. Apa yang bikin kalian lebih mudah memahami materi hari ini? Apa? Apa karena melihat video? Tadi membantu nggak lihat video? Ya, lihat gambar-gambar? Iya juga ya, bisa membantu. Oke, biar kita lebih senang lagi karena kita tadi belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Hari ini kita mau praktek menyanyikan salah satu lagu daerah ya. Lagu daerah juga merupakan salah satu keberagaman budaya ya. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Semuanya nyanyi ya. Ayo, jambe. Yunggi yunggi wakuntung gembelengan wakuning masukane dadi salatan kuning masukane dadi salatan. Boleh sambil joget ya. Gundul gundul pacul-cul yungi yungi wakuntul gembelengan wakuning masukane dadi salatan kuning masukane dadi salatan. Oke, terima kasih semuanya. Nah, nanti kalian boleh cari-cari sendiri di rumah ya, lagu daerah lain ya. Di YouTube kan banyak tuh, coba cari-cari ya. Tepuk semangat. Oke, untuk tugasnya nanti kalian di rumah itu mempelajari tentang manfaat keberagaman dan cara melestarikan budaya di Indonesia ya. Terus nanti Bu Guru minta kalian membuat poster tentang keragaman budaya Indonesia. Ya? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah paham? Sudah. Oke. Jadi nanti kalian di rumah membuat apa? Poster. Sama mempelajari tentang manfaat keberagaman dan cara melestarikan budaya di Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru rasa cukup sekian. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita tepuk tangan dulu ya buat kita sendiri. Ya. Nah, nanti tolong ditingkatkan lagi semangatnya
keaktifannya ketika sedang belajar ya. Jadi nanti kalian boleh berpendapat seapa saja tentang pelajarannya. Ya, tidak hanya mendengarkan Bu Guru tapi boleh mengeluarkan pendapatnya kalian. Ya. Sebelum kita akhiri, kita pimpin doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa untuk terakhir? Akila, silakan Akila. Oke, terima kasih Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya Bu Angkip, bagaimana nih perasaan Ibu tadi setelah melakukan pembelajaran tadi? Rasanya sudah plong, sudah lega, sudah senang pokoknya. Oh iya, dengan tadi lihat antusias anak-anak juga ya. Iya. Ini Bu, dari yang Ibu sudah rencanakan kemarin ya, apakah ada yang tidak sesuai atau belum terlaksana secara maksimal? Secara keseluruhan saya rasa semuanya sudah dilaksanakan. Hanya saja ada beberapa poin, salah satunya itu saya merasa keaktifan siswanya yang belum bisa maksimal. Jadi mereka memang saat berdiskusi itu sudah mulai mau bertanya, mau berpendapat, waktu di dalam kelompok itu. Kemudian mereka juga, saat ditanya, "Siapa yang mau presentasi?" Mereka sudah berani untuk, mengajukan diri sendiri atau kelompoknya, seperti itu. Cuma untuk keaktifannya saya rasa masih kurang, memang sudah sedikit meningkat dari yang sebelumnya, cuma, saya rasa masih kurang saja. Iya. Ya, boleh diceritakan nih Bu, apa sih yang belum tercapai dan yang sudah tercapai? Ya itu tadi salah satunya itu yang belum tercapai itu keaktifan siswanya, kemudian untuk hal yang sudah dicapai itu sesuai rencana itu mereka sekarang sudah mau mulai berdiskusi dengan temannya, tidak hanya kalau sebelumnya kan memang ada anak-anak tertentu saja yang, sebagai Tidak mau ikut pemikir gabung ya? iya, Iya, atau yang lain betul hanya sekali. cuma nulis saja, Iya. tidak ikut berpikir, tidak mau berpendapat juga. Tapi untuk kali ini saya rasa mereka sudah, semuanya sudah aktif lah. Hanya saja setiap kemampuan siswa itu kan Iya, berbeda-beda. betul Jadi sekali. mereka, untuk keaktifan juga ada yang sudah sangat aktif, ada yang masih malu-malu walaupun sebenarnya mereka sudah Bisa ya, bisa, sudah heeh, mampu cuma ya? mereka ragu Iya, atau ya malu masih kurang gitu, percaya heeh. diri ya? Jadi saya rasa, itu sih yang menurut saya sudah terlaksana. Ya, wah luar biasa sekali ya tadi. Saya juga melihat anak-anak antusias, kemudian percaya diri dalam apa ya tadi ketika mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah kemudian nih Bu, untuk kedepannya nih, apa yang Ibu rencanakan supaya keaktifan anak-anak itu bisa maksimal atau sesuai yang diharapkan Ibu ketika mengikuti pembelajaran? Iya. Mungkin untuk kedepannya saya mencoba mencari metode pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa. Jadi kalau tadi itu juga saya tanya mereka juga sepertinya sudah tertarik sebenarnya kita pakai video, pakai Iya. gambar-gambar, eee, tapi melihat hasil karena belum maksimal, belum sesuai dengan yang diharapkan, mungkin nantinya ke depan saya harus lebih kreatif lagi. Mungkin nanti saya ajak mereka keluar ruangan, kita Iya iya. belajar di luar supaya mereka juga lebih bebas untuk berpendapat, Iya, betul sekali. apa ya, jadi tidak kalau di kelas kan kita hanya Nanti ada batasan ya? Iya, terpaku di heeh. pelajaran itu saja, tapi kalau Iya. kita belajar di luar kan sangat luas itu Iya, mereka. Jadi betul. mereka nanti lebih aktif Iya, mungkin. media di luar juga sangat banyak ya Iya yang bisa kita iya, manfaatkan. Iya, heeh. iya. Ya, terima kasih Ibu ini atas Mhm, waktunya ya. mhm. Semoga pembelajaran ke depannya bisa lebih maksimal dan berpihak pada murid ya. Kemudian ini saya ada catatan sedikit Ibu tadi ya untuk Mhm, perbaikan ke depannya. iya, Nanti silakan bisa dibaca-baca. mhm, Iya, iya. iya.
Ya, mungkin itu saja Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Angkit. Semoga sukses Sama-sama. buat kedepannya Iya, ya. terima kasih Iya. untuk saran-sarannya juga. Udah.